Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang sel volta. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing dari anggota kami. Saya Saddam Hussein. Saya Nanda. Saya Wafda Zahira. Saya Lakusyana Rami. Saya Nur Ramadhani Mafira Del Putri. Saya Siti Aisyah. Saya Nadia Safwa. Saya Sabita Nur Akila. Saya Saiful. Sel volta merupakan jenis sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik dari reaksi redoks berlangsung secara spontan. Sel ini disebut juga dengan sel Galvani. Jenis-jenis sel volta dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sel volta primer, sel volta sekunder, dan sel volta bahan bakar. Yang pertama, sel volta primer adalah sel yang tidak dapat diperbarui atau sekali pakai. Reaksi redoks dalam sel ini bersifat irreversible atau tidak dapat balik. Yang kedua itu yaitu sel volta sekunder. Sel volta sekunder adalah sel volta yang dapat diperbarui atau dapat digunakan kembali dengan cara di-charge. Reaksi redoks dalam sel volta ini bersifat reversible atau dapat dibalik sehingga dapat dikembalikan ke keadaan semula. Ketiga yaitu sel volta bahan bakar. Sel volta bahan bakar atau fuel cell adalah sel volta yang tidak dapat diperbarui, tetapi juga tidak habis. Pada sel bahan bakar, elektrodenya berupa gas-gas yang ditambahkan terus-menerus selama sel itu bekerja. Sel volta terdiri dari elektrode, logam di anode dan katode. Kedua elektrode dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang mengandung masing-masing logam. Kedua larutan dihubungkan oleh jembatan garam. Sedangkan kedua elektron dihubungkan dengan voltmeter menggunakan kawat. Jembatan garam berisi garam dalam gelatin yang berfungsi menjaga kenetralan listrik dan kedua larutan sehingga arus listrik tidak terputus. Setiap elektrode mengalami reaksi setengah sel. Anode mengalami reaksi oksidasi, sedangkan katode mengalami reaksi reduksi. Elektron yang dihasilkan dari reaksi oksidasi mengalir melalui kawat menuju larutan elektrolit dicelupi katode. Kemudian elektron tersebut digunakan untuk menghasilkan reaksi reduksi membentuk logam. Aliran elektron melalui kawat inilah yang membentuk sumber listrik. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum, yaitu praktikum sel volta menyalakan lampu dengan menggunakan jeruk nipis. Pada praktikum sel volta, bahan dan alat yang kami gunakan adalah kabel, jeruk nipis, miniatur LED, koin, paku, dan juga pisau.
Kesimpulannya yaitu sebuah kabel harus berhubung dengan kutub positif dan kutub negatif pada buah yang lainnya. Kemudian jeruk nipis itu mengandung asam sitrat C6H8O7 yang membuat jeruk nipis terasa asam. Asam sitrat termasuk elektrolit lemah sehingga dapat dialiri arus listrik. Listrik juga dapat dihasilkan dari baterai jeruk nipis. Kenapa? Karena saat rangkaian kabel dan rangkaian buah terhubung dengan sempurna, maka terjadi reaksi redoks yang spontan dalam rangkaian kabel tersebut.